اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bacaan daripada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Di mana di ayat yang pertama kita akan bertemu dengan kalimat Wal-Adiyati dhabha. Di ayat ini yang harus kita perhatikan pertama adalah huruf Ain. Wal'a bukan wal'a. Wal'a diyati dhabha. Diyati dhabha, ya. Yang kedua huruf yang harus kita perhatikan adalah huruf dha. Lihat huruf dha, posisi mulut atau bibir kita membulat atau monyong, ya. Dan posisi lidah di dalam bibir kita ini seperti menyentuh langit-langit namun agak lebih ke kiri atau di kanan, terserah kita ya cocoknya yang mana, kiri atau kanan. Dan ketika melafalkan dha, lidah kita itu nyentuh di langit-langit dekat gusi yang atas, seperti itu. Wal 'adiyati dhabha. Nah, setelah huruf dha kita berjumpa dengan huruf ba, di mana yang huruf ba di sini termasuk dari salah satu dari 5 huruf qalqalah, sehingga ada pantulan di ba sukun. Dhabha. Nah, di akhir ayat ini terdapat huruf ha tipis ya, ha kecil, sehingga jangan sampai kita melafalkannya menjadi dhabha. Nah, ini tidak boleh. Adapun posisi ha di sini ya, dia fathah tain di akhir kalimat atau di akhir ayat, sehingga pembacaannya tidak dibaca han melainkan ha. Secara hukum tajwid mad iwad. Di ayat yang kedua kita akan bertemu dengan kalimat fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Di ayat ini kita harus perhatikan fal muriyat. Nah, ini secara intonasi panjang pendeknya mirip dengan di ayat yang pertama. Wal adiyat fal muriyat. Nah, seperti itu ya. Sehingga sama secara intonasi ketukan panjang pendeknya. Kemudian di kalimat selanjutnya qadha. Qa huruf qalqalah halqi, qaf bertemu dal huruf qalqalah juga. Qad ada pantulan ya. Qad ha, endingnya terdapat huruf ha ya, sama dengan di ayat pertama. Ha qad ha, jangan qadha, keliru. Kemudian di ayat yang ketiga, lihat di ayat yang ketiga kita harus perhatikan pertama fal mughirati subha. Nah, setelah kita sudah terbiasa di ayat yang pertama dan ayat yang kedua intonasi ya, intonasinya mirip sama, di ayat yang ketiga ini kita harus hati-hati ya, karena berbeda. Kalau di ayat yang pertama wal adiyat, ayat yang kedua fal muriyat, di ayat yang ketiga fal mughirat ya, berbeda, bukan fal mughirat, salah. Nah, itu kami sering menemukan pembacaannya seperti itu, sehingga terkecoh mengikuti bacaan intonasi di ayat yang pertama dan kedua jadinya ya. Nah, perlu diingat itu berbeda di ayat yang ketiga. Fal mughiro seperti itu. Fal mughirati subha pakai shad ya. Silahkan posisi huruf shad ada yang langsung dimonyongkan
Nah, seperti itu ya, seperti kita mau bersiul. Boleh seperti itu, boleh juga udah kena makhrajnya ketika kita melafalkan so, berbeda dengan sa, so, subha, seperti itu. Kemudian di ayat yang keempat, terdapat kalimat fa'athar nabihi naq'a, fa'athar pakai tha ya, awas pakai sin atau sya, fa'asar salah. Fa'athar langsung setelah huruf tha bertemu dengan huruf ro sukun ya, jadi tafhim thar, bukan thar, tidak boleh thar, salah ya, tapi thar. Fa'athar nabihi naq'a, lagi-lagi huruf qalqalah terasa, naq'a pakai ain, bukan nak'a, bukan. Di ayat yang kelima terdapat huruf atau kalimat fawasata nabihi jam'a, fawasata. Lihat, perhatikan coba. Fawasata, ada pantulan di huruf qalqalah to ya. Jadi jangan sampai bunyinya menjadi fawasat. Nah, bukan fawasat nabihi, keliru. Tapi fawasata, nabihi, nah, seperti itu ya. Jam'a, jangan ada pantulan di huruf mim mati. Me-nya ini jangan sampai ada, melainkan dibersihkan jam'a, seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ke-6 terdapat kalimat innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana, insyaallah di sini tidak ada yang terlalu sulit, hanya penekanan di huruf-huruf yang ada tasydidnya ya. In di atas nun, di situ ada tasydid. Innal insana, bukan insana, tapi dengung, ikhfa. Innal insana lirabbihi, biasa saja ya, lirabbihi lakanud, kaf, laka, biasa saja, bukan laka, jangan nud. Jadi pantulan dalnya ini kena ya, jangan sampai lakanud. Nah, tidak ada pantulan sama sekali, itu tidak boleh. Kemudian di ayat yang ke-7 terdapat kalimat wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ya, dengan hak besar, wa innahu ala dengan ain. Awas terkecoh melafalkan huruf ain menjadi alif atau hamzah. Ala bukan ya, tapi ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dza, lihat huruf dza. Dalam melafalkan huruf dza, masih ingat sudah kita jelaskan, seperti kita ingin menggigit lidah. Dza itu boleh ya. Dza. Namun pada hakikatnya lisan kita, di ujung lisan kita ini lidah kita misalkan ya, itu nempel di gigi atas kita. Za. Nah, za terasa ya. Dzalika lasyahid. Pakai shin besar. Lasyahid. Hanya juga ha besar. Lasyahid. Gitu ya, hid. Begitu. Awas la sahid, ya, hati-hati. Kemudian di ayat yang ke-8, terdapat kalimat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, perhatikan. Setelah kita bertemu huruf ha, hanya ha besar ya. Wa innahu lihubbil, kita langsung disuguhkan dengan ha tipis. Ha. Jadi jangan sampai kita terkecoh menjadi sama bacaan haknya di sini ya. Wa innahu lihub. Nah, salah. Tapi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Begitu. Khairi lasyadid.
hu besar, lihu tipis, kemudian ada huruf kha, hubbil kha. Nah, ini kita biasakan hu, kha. Tuh beda ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Begitu. Lasyadid. Nah, di lasyadid ini hati-hati kita menjadi baca menjadi sin, huruf sin, lasadid. Salah ya, keliru. Tapi dengan shin besar, lasyadid. Begitu. Selanjutnya di ayat yang ke-9 terdapat kalimat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala, tidak ada kesulitan insyaallah ya, hanya huruf fa, jangan sampai kita melafalkan dempet bibirnya. Pa. Nah, ini kurang tepat saja ya, kurang pas, kurang fasih. Jadi bukan apala tapi afala, karena harus ada hembusan angin yang keluar ketika melafalkan huruf fa. Afala ya'lamu, ya'lamu, ain, penekanan ain terasa, ya bukan ya. Awas hati-hati keliru menjadi alif atau hamzah, ya'lamu bukan tapi ya'lamu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma, masih ain. Ainnya masih terasa di sini di huruf ini. Di kalimat ini bu'thira ma masih menggunakan ain. Hati-hati tertukar menjadi hamzah. Bu'thira ma, bu'thi menggunakan sa, bukan sa. Bu'thira ma fil qubur, qaf menggunakan qaf di sini huruf qaf. Qubur, hati-hati kita menjadi kubur ya. Fil qubur. Nah, di endingnya roknya di sini roknya menjadi tafhim, tebal. Kubur, ro, kubur, jangan kubur. Nah, salah ya, keliru. Kalau kita bacanya roknya ada pengulang-ulangan ya, takrir kalau dalam bahasa Arab. Selanjutnya di ayat yang ke-10 terdapat kalimat wahussila ma fis sudur. Wahussila ma, hati-hati di sini menggunakan sod, huruf sod ya. Boleh silakan menggunakannya, melafalkan sod dengan so silahkan kalau memang itu sudah kena makhrajnya, begitu ya. Bisa juga dengan so seperti itu ya. Jadi wahusilama bukan bukan wahusilama fis sudur seperti itu. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 terdapat kalimat inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Di ayat yang terakhir ini kita harus perhatikan beberapa huruf di sini yang harus kita wanti-wanti. Pertama di inna rabbahum. Nah, itu secara hukum di sini hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi. Maka dia harus ada penekanan lebih lama ya, ditahan lebih lama dibandingkan idhar syafawi. Inna rabbahum bihim ya seperti itu. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Beda ya. Porsi panjang pendeknya berbeda antara rabbahum bihim yauma bihim ya langsung. Kalau yang idhar syafawi ya bihim ya, nah itu idhar syafawi, mim sakinah atau mim mati, mim sukun bertemu dengan ya, jangan ditahan bihim yau, nggak boleh ya, kecuali yang rabbahum, nah itu ikhfa. Rabbahum bihim yauma idzil tidak ada kesulitan, hanya za-nya hati-hati, ijil hati-hati ya. Idzil la khabir dengan kha dipaksakan karena huruf kha ini terkesan lebih kasar dibandingkan huruf gha ya, yang terkesan kalau huruf gha ini lebih halus.
la khabir. Nah, di endingnya di situ tarkik. Ro-nya di sini tarkik karena sebelum ro ini ada kasrah. La khabir. Seperti itu ya, bukan la khabir. Bukan. Nah, sebagai contoh, silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدنا علما وارزقنا فهما